Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak hadirin jamaah salat tarawih, salat isya yang malam hari ini, alhamdulillah kita sangat berbahagia karena asar tadi kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, ya, adalah salah satu Ustadz yang membawa aspirasi daripada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga amal soleh dan jariah yang diberikan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan timbangan keberatan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an, Allah ancam dengan kalimat wailun. Ada di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan kalimat wail. Fawailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Lalu fawailul lil ladzina yaktubuna bi aidihim. Ada beberapa ayat yang ditulis dalam Al-Qur'an yang maknanya adalah ini ancaman yang sangat besar bagi kita dan bagi pelakunya. Hanya yang menjadi satu persoalan hari ini adalah yang diancam Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wail bukanlah dosa-dosa yang kita anggap sepertinya berat. Wailul lil mutaffifin. Ya, ini kan bukan ancaman bagi orang-orang yang rampok pasar, bukan. Tapi ini ancaman bagi orang-orang yang hanya mengurangi timbangan dari apa yang ia jual. Misalkan jual 1 kilo lalu diberikan kepada pelanggannya 1 kilo kurang 2 on. Ya. Hanya sebatas itu. Ya. Angka 80 masuk di laporan 885. Ya. Ini juga termasuk daripada al-mutaffifin, orang-orang yang mengurangi hitungan atau timbangan. Ya, lalu fawailul lil musallin, orang-orang yang sholat. Wa wailul lil kafirin, orang-orang kafir diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail. Apa sebenarnya makna wail itu? Nabi SAW menjelaskan wail adalah satu ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni lembah yang berada di dalam neraka jahanam yang isinya adalah mengalir nanah yang membara di dalamnya. Wail adalah satu lembah, wadin kata Rasul, yang kalau gunung-gunung dimasukkan ke dalamnya, gunung di atas muka bumi ini semuanya dimasukkan ke dalam lembah itu, maka seketika gunung itu akan meleleh. Wail adalah sebuah lembah yang kalau manusia dimasukkan ke dalam lembah wail itu, maka mereka akan jatuh di dasar wail itu sebanyak atau semasa 40 musim. Wail juga dikatakan adalah satu lembah yang kalau manusia naik ke atasnya akan sampai selama 70 musim. Berarti ini adalah ancaman yang bukan biasa-biasa saja. Akan tetapi kenapa ancaman-ancaman ini adalah ancaman bagi perilaku-perilaku yang sebenarnya kita anggap perilaku-perilaku yang sepele semasa di dunia. Bahkan di dalam Al-Quran dituliskan dalam satu surat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam neraka wail. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ternyata
Salah satu di antara mereka adalah orang-orang yang mendustakan dan tidak beriman kepada hari pembalasan. Ada sebagian daripada manusia yang tidak percaya bahwa nanti akan ada hari di mana Allah menghitung amalan manusia yang Allah tidak akan pernah salah hitung hitungannya. Jadi kalau hari ini ada fenomena orang yang dibayar untuk menghitung dan salah hitung, nanti Allah tidak akan salah hitung menghitung amalan manusia. Dan bahkan menurut satu riwayat, Allah menghitung seluruh amalan manusia hanya 1/4 hari saja, kurang lebih 2,5 jam. Ibu bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang tersebut yang diceritakan di dalam surah Al-Maun ini, ya, ada yang mengisahkan ini adalah kisah tentang Abu Jahal, ada juga yang meriwayatkan ini adalah kisah tentang Abu Sufyan. Mereka tidak percaya dan tidak yakin bahwa nanti ada hari di mana kalian akan dibalas segala macam bentuk kesalahan dan kebaikan kalian sekecil apapun itu. Apa yang menyebabkan perilaku-perilaku yang menjadikan asbab ketidakpercayaan dan keyakinan kita dengan yaumiddin tadi, hari pembalasan tadi? Salah satunya adalah mereka menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Memang kisah ini tentang seseorang di masa Rasulullah SAW yang meminta sepotong daging lalu dihempaskan, didorong, dikarenakan mereka mengatakan ini anak yatim dan tidak ada gunanya dan tidak punya masa depan, maka tidak perlu ditolong. Maka Allah ancam dengan ancaman ayat ini. Tapi apakah ada orang-orang yang hari ini demikian? Ada anak yatim minta bantuan lalu didorong dan dihempaskan dengan mengatakan ini tidak ada gunanya. Mungkin kita tidak menemukan hari ini. Tapi coba perhatikan makna daripada menghardik anak yatim ini. Kita bisa lebarkan maknanya. Memang tidak ada hari ini. Mungkin saudara-saudara kita yang anak yatim datang lalu didorong, mungkin nggak ada. Tapi lihat bagaimana fenomena hari ini anak-anak yatim dijadikan komoditi untuk memperkaya diri. Alih-alih untuk membesarkan dan mendidik anak yatim, justru dia membangun kerajaan dengan anak yatim itu dan menjadikan manfaat anak yatim itu untuk memperkaya dirinya. Anak-anak yatim dikumpulkan di bulan Ramadan. Ya, apalagi acara-acaranya di TV. Ya, acara habis asar, ba'da asar, jam 11 siang biasanya mereka sudah dijemput. Ya, dibiarkan menunggu sampai acara selesai. Ya, setelah itu biasanya pembagian anak yatim itu ditaruh di paling akhir. Ya, setelah dibagikan amplop, dia kembali ke asramanya, lalu amplopnya diambil kembali dan dimasukkan ke rekening kepala asramanya, lalu dibelanjakan kepentingan-kepentingan pribadi. Tidak memberikan apa yang menjadi hak anak yatim. Dan hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Betapa ini adalah satu fenomena yang sangat ngeri sekali, yang seharusnya kita adalah bagian daripada orang-orang yang memberikan hak yang semestinya, tapi justru menjadikan anak-anak yatim itu sebagai komoditi dan memperkaya dirinya. Wa'iyadzubillah. Lalu orang-orang yang diancam selanjutnya adalah orang-orang yang hanya sekedar tidak mau memfasilitasi orang lain untuk bersedekah. Ini perkara yang sangat ringan nih. Kenapa? Allah tidak memerintahkan kita untuk ngasih makan, tidak. Hanya cukup kamu memfasilitasi orang lain untuk bersedekah. Itu bagian daripada perkara yang menghindarkan kamu dari kekafiran dan menghindarkan kamu dari terjeratnya kamu ke dalam wail, lembah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita fasilitasi, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kumpulkan uangnya, siapa yang mau ngasih makan. Ya. Kalau tadi kita menyaksikan betapa Ustadz memfasilitasi supaya kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, ini bagian daripada upaya agar terhindar dari ancaman-ancaman Allah ini. Walaupun ada nanti
bahasa-bahasa miring di luar sana dengan mengatakan bisanya cuma nyuruh-nyuruh doang, nganjurin orang buat sedekah tapi dirinya nggak mau sedekah. Ada yang begitu. Tapi itu masih lebih mending daripada nggak sama sekali. Perkara yang sangat mudah sekalipun, bahkan ini perkara yang bisa dilakukan oleh orang stroke sekalipun, memfasilitasi orang untuk memberikan makan kepada saudaranya. Kenapa? Karena harta yang Allah berikan kepada kita, sebagian daripada harta itu adalah ada hak daripada mereka. Bisa jadi makanan yang kita makan hari ini nikmatnya luar biasa, maka di sebelah itu ada sebagian, separuh daripada makanan kita adalah bagian daripada saudara-saudara kita yang hari ini makan dan buka puasa dengan pakan ternak di Palestina. Jadi nggak usah alergi dengan sumbangan-sumbangan, bahasa-bahasa yang memfasilitasi orang lain untuk bersedekah. Ini bagian daripada upayanya agar terhindar daripada ayat ini. Lewat kantong kita nggak bisa bersedekah, tapi bisa jadi dengan fasilitas kita, asbab kita, orang lain yang ingin bersedekah bisa sedekah lewat kita. Ini bagian daripada upaya untuk terhindar daripada ancaman Allah ini. Wala yahuddu ala ta'amil. Hanya cuma nyuruh orang lain bersedekah, masa nggak bisa? Dan ini kan pelajaran yang kita dapati dari bulan Ramadan ini. Bahwa bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita menilai perintah Allah dari perintah yang paling kecil sekalipun, agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang besar. Lalu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin ini bukan hanya kepada orang-orang yang sholat di akhir daripada ayatnya, tapi golongan yang paling atas itu juga termasuk orang-orang yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang pantas akan lembah wail, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tiga golongan ini kata Allah fawailun, mereka akan masuk kepada lembah wail. Itu adalah golongan orang-orang kafir, kelompok orang-orang kafir yang Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam, khususnya di lembah wail. Lalu siapa lagi setelah itu? Adalah orang-orang para golongan orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak menjadikan sholat itu sebagai tujuan utama. Ada orang-orang yang sholat, tapi mereka tidak paham substansi daripada sholat yang mereka lakukan. Sholat itu kan seyogyanya adalah permohonan. As-sholatu du'a. Sholat itu adalah proposal. Di mana ketika kita sholat, kita sedang mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan ketika kita sedang memohon kepada Allah, lalu kita menghadap Allah dengan cara yang tidak baik, menghadap Allah dengan cara yang tidak serius. Kita tidak serius minta kepada Allah, kita tidak serius menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada DKM Masjid At-Taqwa, lalu di sekitar sini ada orang kaya yang ingin kita ajukan proposal kepada mereka, saya yakin seyakin-yakinnya orang kaya itu tahu apa yang sedang dilakukan oleh DKM Masjid At-Taqwa. Bahkan ketika ada sanjungan pujian yang diberikan kepada mereka, mereka tahu sanjungan dan pujian ini hanya untuk supaya proposalnya cair. Kalau manusia saja tahu apa yang menjadi sikap orang lain yang akan meminta kepadanya, gimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti paham betul. Ini manusia seharusnya meminta kepadaku dalam keadaan yang lurus, dalam keadaan pengharapan penuh. Tapi ada kalanya kita hari ini sholat hanya menggugurkan kewajiban-kewajiban kita saja. Kalau kita menghadap orang kaya mau bawa proposal, pakaian rapih luar biasa. Tapi ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pakaian seadanya. Seakan-akan doanya pun seakan-akan ya mau dikabulkan syukur, nggak dikabulin ya nggak apa-apa.
Padahal Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang-orang yang demikian. Makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail, kata Allah. Substansi daripada sholatnya tidak ditegakkan. Dia pikir ketika telah melaksanakan sholat sudah selesai tanggung jawabnya. Padahal ternyata dengan cara-cara yang demikian yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala benci dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Orang-orang yang sholat hanya ingin dilihat soleh. Ya, lalu yang terakhir, ya, wa yamna'unal ma'un, kata Allah. Ini kan sangat ngeri sekali. Ya, kalau rampok, pencuri, ya, ngebunuh orang diancam dengan ancaman yang berat. Tapi ini Allah ancam dengan ancaman yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Hanya perilaku dengan kata Allah, wa yamna'unal ma'un. Kalian tidak mau menolong saudara kalian hanya dengan perkara-perkara yang murah sekalipun. Ada tetangga minjem jarum. Ya, yang kalau jarum itu hilang pun tidak berarti apa-apa dengan kantong kita. Kita nggak mau minjemin. Ada tetangga minjem tangga, minjem sendok semen. Wa yamna'unal ma'un. Hanya perkara-perkara yang enggak habis harta kamu untuk menolong saudara kamu aja kamu enggak mau, kata Allah. Allah ancam dengan fawailun. Allah masukkan ke dalam lembah yang mengalir di dalamnya nanah yang mendidih. Ibu bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah kejam? Tentunya tidak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini agar kita berhati-hati dalam sikap dan perilaku kita di dunia. Jangan sampai perkara-perkara yang kecil saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, akan tetapi ini adalah perkara-perkara yang kecil bisa menjebloskan kita ke dalam neraka hanya karena perkara-perkara yang sepele. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala siapkan 1 bulan di dalam 1 tahunnya, yakni bulan Ramadan. Agar kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah atas segala macam bentuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena barang siapa yang sukses menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, Allah akan berjanji, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka jadikan Ramadan ini kesempatan yang sangat berharga. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, masukkan kita kepada golongan orang-orang yang beriman, dan keluar daripada Ramadan sukses kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah takwa, apa saja yang kita pinta pasti Allah akan kasih. Mudah-mudahan hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada hadirin semuanya. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datang pribadi daripada pribadi saya yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.